Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online Game Introduction Project United Kingdom Judi. Episode 11, Enemies. Pada pembahasan kali ini, saya akan membuat movement juga, tapi untuk yang enemy ya. Jadi di sini saya sudah mulai membuat perilaku-perilaku yang bisa dilakukan oleh enemy. Sini sudah ada dua contoh enemy ya, karena ini mewakili dari masing-masing perilaku ya. Yang pertama ada Witch Creep dan yang kedua ada Warrior Creep. Ini saya lepas dulu presetnya ya. Lepas dulu, oke. Baru di sini saya akan buat script baru. Saya kasih nama enemy active. Nah, kayak gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Perbedaannya ini ada yang berbeda antara warrior dan witch ya. Jadi warrior ini cenderung mengejar ya. Jadi dia akan mengejar sampai ketemu ya, sampai ketemu nanti akan dibuat jarak ya. Akan dibuat jarak antara player dan warrior ini. Jadi ketika sudah mencapai jarak tertentu, warrior akan berhenti mengejar lalu menyerang ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Karena kan warrior ini kan serangannya jarak dekat ya. Jadi kan dia harus ngejar dulu nih. Jadi ngejar ke sini sampai jarak yang pas. Nah, kemudian dia akan menyerang player. Dia akan diam lalu menyerang player. Begitu konsepnya. Tapi kalau di Witch ini berbeda ya. Jadi Witch ini cenderung bergerak menjauh. Jadi akan saya buat jarak aman. Jarak amannya itu nanti sekitar segini lah ya. Nanti bisa dihitung apa dikira-kira aja. Nah, ketika playernya mendekat, Witch akan menjauh. Ya, Witch akan menjauh. Nah, ketika playernya menjauh, Witch-nya mengejar sampai di jarak amannya itu tadi ya. Nah, ini konsep untuk serangan jarak jauh. Kalau serangan jarak jauh kan dia harus jaga jarak tuh. Jangan sampai nanti terlalu gampang diserang. Nah, begitu ya. Karena Witch ini kan lemah ya. Serangannya nanti dia lebih ke power apa? Lebih ke summon. Dia akan mensummon skeleton ya, skeleton yang nyerang nanti. Jadi Witch ini akan jaga jarak. Nah, ketika jarak yang terlalu jauh dia akan mendekat. Ketika jarak yang terlalu dekat dia akan menjauh. Wih, gila, kucing-kucingan ya. Oke, langsung saja saya menuju ke Visual Studio. Masuk di Visual Studio-nya ya. Nih, saya sederhanakan. Nah, seperti biasa, sebelum memulai saya harus pastikan dulu nih ngapain kita di sini ya, di enemy active ini ngapain. Sudah pasti saya akan memulainya dari enemy movement. Seperti ini. Nah, oke. Untuk melakukan pergerakan seperti biasa ada beberapa field yang harus dibuat ya. Yang pertama sudah jelas adalah status ya. Saya sudah punya kebetulan unit state, tinggal pakai aja. Oke. Terus saya juga harus mempunyai set enemy ya. Nah, saya punya daftar set enemy. Saya buat dulu enumerasinya. Karena enemy saya kan nggak cuma satu ya, banyak ya, ada 5. Nah, saya buat dulu. Ini nanti bisa dimasukkan ke database sebenarnya ya, untuk data ya bisa. Kalau memang mau disimpan ke data nanti ya, ke depannya jangan pakai angka 0. Database tidak menerima angka 0 sebagai ID ya. Jadi ID-nya 0 itu harus diisi default. Nah, jadi defaultnya 0 sih. Oh, ini enggak. Oke. Baru di sini tar. Ini malah jadi keyword ya. Saya ganti kapital aja. Baru sini saya urutkan dimulai dari demeked, lalu native, warrior, witch, lalu yang terakhir skeleton. Nah, seperti ini ya, ini diurutkan mulai dari 0 defaultnya ya. Demek 1, 2, dan seterusnya. Sekarang saya sudah punya enemy set, tinggal saya buat di sini. Saya kasih nama creep. Ini cukup berperan ya untuk berguna nanti karena enemy aktif kan masuk di semua jenis enemy ya. Udah. Saya harus bisa memilih enemy mana saja nanti pasti punya fitur-fitur yang berbeda.
Baru selanjutnya saya juga harus ada yang namanya tanda kehidupannya itu ya. Jadi harus ada booleannya. Nah, ini nanti juga berperan aktif ya untuk di proses update-nya. Terus saya juga butuh oh iya, kan ada dua jenis pergerakan tadi ya, antara witch dan warrior. Ada yang bergerak maju dan ada yang bergerak mundur. Maka saya butuh penanda juga ya. Saya kasih nama is forwarded. Nah, seperti ini ya. Baru saya butuh yang namanya move speed. Seperti biasa ya, ini digunakan untuk rumus nanti. Ya, saya juga butuh sama seperti yang di ini ya, sama kayak yang di player aktif, sama sini ada audio nih, nah ini tinggal saya copy aja, taruh sini ya. Tapi namanya saya ganti jadi enemy. Ya, ini bisa ngetik dua sekaligus menggunakan Ctrl Alt ya, nanti diklik aja. Ctrl Alt, nah diklik, itu bisa. Nah, selesai ya. Ada sedikit perbedaan ya di enemy. Enemy ini bergeraknya tidak menggunakan inputan keyboard, tidak seperti player. Kalau player kan pakai inputan keyboard. Tapi enemy ini cenderung mengejar ya, mengejar atau menargetkan sesuatu. Nah, maka saya butuh target di sini ya. Sama kayak waktu di kamera. Saya butuh transform target. Nah, jadi nanti dia akan mengacu pada target. Jadi kalau dia forward, nanti dia akan mengejar target. Kalau dia tidak forward, maksudnya tidak mengejar, maka dia akan cenderung menjauh. Nah, tetap harus ada targetnya ya. Berbahaya kalau nggak ada. Baru di sini harusnya saya pakainya start ya. Biasanya kan pakainya start untuk mendefinisikan ini ya. Nah, tetap hanya saja perbedaannya gini ya. Enemy ini datangnya di pertengahan game, jadi tidak di awal. Di awal-awal tuh dia tidak ada objeknya, dia akan diinstansikan seiring game itu berjalan ya. Nah, maka saya tidak akan menggunakan start, kurang efektif ya. Saya akan menggunakan await. Nah, kenapa saya pakai await? Ya karena eh, dia memang di prefab ya, statusnya kan prefab ini. Statusnya prefab, jadi lebih bagus await. Kayak gini, saya kopikan aja animator di dalamnya. Kalau start itu memang cenderung ke game objek yang bawaan dari scene-nya ya. Nah, sudah ya, ini dapat. Baru kemudian saya pakai update. Nah, karena ini ada rigidnya, karena dia ada rigid dan ada perhitungan collision-nya nanti ya, saya akan coba menggunakan fixed update. Nah, karena nanti lebih terasa permainan ini ya, permainan rigidnya. Dan kebetulan nanti movementnya juga saya akan menggunakan fitur yang ada pada rigid ya, yaitu move position. Kalau enggak nanti saya pakai yang transform aja juga bisa sih nanti ya. Saya pakai yang transform aja, enggak apa-apa. Berarti di sini apa ini? Mungkin saya pakai update aja ya, enggak apa-apa. Saya pakai update dulu aja, supaya saya bisa lihat nanti perbedaannya apa. Tadi rencananya mau pakai fixed update. Nah, di update-nya ini nanti saya harus melakukan pengecekan dulu ya, seperti biasa. Dia hidup atau enggak. Hanya bisa mengejar kalau hidup ya. Hanya boleh bergerak kalau dia hidup. Baru setelah itu apa yang saya lakukan? Nah, saya harus mengecek ya, saya harus mengecek jaraknya terlebih dahulu ya. Jadi jarak distance, jarak antara player dan enemy. Nah, harus dicek dulu ya. Pengecekan jarak distance bisa menggunakan fasilitas yang ada pada vektor 3. Jadi vektor 3 itu ada yang namanya distance. Nah, ini ada jarak ya. Nanti distance itu dilihat aja nanti dia pakai berapa argumen. Dia hanya menggunakan dua argumen, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, saya tinggal masukin aja vektor A-nya adalah transform itu sendiri, jadi enemy-nya, position. Lalu vektor B-nya pasti targetnya ya, targetnya nanti, atau player-nya. Nah, ini di distance-nya ya. Setelah distance saya hitung, kemudian di sini saya lakukan pengecekan. Ya, pengecekan distance, jarak. Artinya apa? Artinya ini kan distance yang menandakan kapan dia berhenti mengejar. Sebenarnya gitu ya, gampang ya.
Kayak tadi yang warrior, warrior kan dia akan terus mendekat sampai ketemu jarak tertentu di mana dia akan berhenti mengejar. Nah, kita tentukan di sini. Dia hitungannya float pasti ya, pastinya float hitungannya karena distance di sini adalah float ya, floating number. Maka saya coba ambil 1,5 f ya, karena dia float, jadi gunakan f ya di belakangnya. Dan pastikan yang ini hanya berlaku untuk yang tipe mengejar. Nah, jadi jarak ini hanya berlaku untuk yang mengejar. Kalau yang menjauh ini nggak perlu ya. Kalau menjauh nanti. Nah, di sini menyatakan kalau dia berhenti ya, ketemu dengan 1,5 f dan dia statusnya mengejar, maka dia berhenti. Di luar dari itu dia berjalan. Else, maka dia berjalan. Seperti itu ya. Jadi di sini enemy movement-nya masuk. Nah, gini. Nah, maka saya butuh satu buah fungsi lagi untuk yang diamnya ya, untuk dia berhentinya. Berarti di sini saya buat aja satu lagi private void enemy stance. Saya kasih nama stance saja ya. Nah, ini untuk fungsi dia diamnya ya, diam. Nanti saya taruh di sini. Nah, nah sekarang ketika dia bergerak, bergerak ini kan berarti ada dua kondisi ya, ada yang bergerak maju dan ada yang bergerak menjauh ya, ada yang mendekat dan ada yang menjauh. Maka di sini saya tinggal cek is forward-nya. Nah, dicek lagi ya, di if-kan lagi. Kalau dia bergerak maju, nah kalau dia bergerak maju sudah pasti ya, sudah pasti dia movement. Nah, sudah pasti dia movement. Movement berarti di sini saya butuh keterangan ya, true atau false. Oke, saya kasih di sini deh. Status ya di sini ya. Boolean is forward. Nah, untuk menandakan dia itu sedang maju atau tidak ya. Oke, dia menerima satu argumen, masukkan ini. Is forward-nya ini masukkan berarti dia bernilai true. Nah, kalau dikasih true kan dia akan maju nanti ya. Oke, selain dari itu, untuk yang dia bergerak mundur. Nah, ini kondisi untuk yang dia bergerak menjauh ya. Kalau dia bergerak menjauh ya, berarti saya harus menentukan distance-nya dulu kapan dia diam. Diam itu maksudnya gini. Kalau dia terus-terusan menjauh ya sampai ke ujung dunia nanti. Dia akan pergi jauh, ya, pokoknya menjauh aja terus. Maka harus ada pembatas ya, kapan dia berhenti. Yaitu jarak amannya tadi ya. Nanti jarak amannya itu saya harus memberikan satu buah if lagi di sini. If distance, jarak amannya saya kasih coba 6F dulu ya, semoga tidak kejauhan. Nah, ketika dia sudah mencapai jarak aman, maka berhenti enemy-nya. Ini khusus yang bergerak menjauh ya. Kalau yang tidak menjauh kan sudah ini. Ini ada di sini ya. Nah, sekarang untuk yang bergerak menjauh. Jika jarak amannya 6F terpenuhi, maka dia akan diam. Diam. Terus saya lakukan pengecekan lagi. Jika jaraknya ini kurang dari ya, berarti kurang dari 6. Kurang dari 6 itu berapa? 5 ya. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya gini loh. Kan ini jarak amannya 6 nih. Nah, ternyata playernya terus mendekat nih. Ketika dia sedang berhenti, player mendekat. Sehingga jaraknya yang tadinya 6 otomatis kan berkurang tuh jadi lebih dari 6, kurang dari 6. Nah, ketika dia mencapai kurang dari 6, dia harus berjalan lagi ya. Nah, jalan lagi. False. Nah, kenapa false? Karena kalau true dia maju. Kalau false berarti dia mundur. Nah, dia akan bergerak mundur lagi. Seperti itu. Sampai menempuh jarak aman ya. Nah, kalau dia sudah keluar dari jarak aman ya, sudah keluar dari jarak aman ini, berarti distance-nya lebih dari ya, lebih dari 6F. Nah, dia akan kembali mengejar player kayak yang tadi ya, kucing-kucingan dulu. Nah, ini logikanya agak rumit ya, tapi nggak apa-apa. Coba dipahami aja ya. Jadi sekali lagi ini saya jelaskan, kalau dia khusus yang maju ya, ini saya berceritakan khusus yang maju dulu. Khusus yang bergerak maju, dia akan berhenti di jarak 1,5 f. Jadi ketika jarak yang terpenuhi, dia berhenti. Nah, di luar dari itu dia akan terus mengejar sampai dapat ya, sampai ketemu, sampai jarak ini terpenuhi pokoknya. Baru dia berhenti mengejar. Nah, khusus yang bergerak menjauh ini agak sulit karena main kucing-kucingan ya. Pertama saya harus mengetahui batas amannya dulu. Saya coba batas amannya di 6F. Nah, jika dia sudah
mendapati 6F, maka dia akan berhenti. Ini kalau tidak bahaya ya, kalau tidak terus ke ujung nanti. Terus dilakukan pengecekan lagi. Ketika dia sedang berhenti, player mendekati dengan batas saya perkecil jadi 5. Nah, enemy-nya kembali bergerak tapi menjauh, false ya. False ini dia bergerak menjauh. Gitu ya. Nah, kalau playernya capek terus playernya pergi, kan berarti kan jaraknya melebar lagi tuh. Nah, ketika dia sudah melebar melebihi jarak aman, dia akan kembali mengejar. Nah, agak-agak konyol gitu ya. Nanti coba dipahami ya. Dipahami pelan-pelan. Nah, sekarang saya langsung saja menuju ke movement-nya ya. Saya isi sekarang movement-nya. Movement kalau dia bergerak otomatis ya yang tidak melewati inputan, maka saya harus menghitung toward-nya terlebih dahulu. Namanya move toward ya. Move toward itu artinya aja, toward itu artinya sedang menuju. Nah, itu toward ya. Move toward. Bahasa Inggris kok ini. Nah, move toward itu sudah ada fiturnya di vektor 3, tinggal pakai. Namanya move toward. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat keterangannya ya, mengkalkulasikan ya, calculate a position between a point ya, mengkalkulasikan posisi di antara poin yang dispesifikasikan ya, antara current dan target. Nah, jadi dia menghitung jaraknya ya. Ini dia menggunakan distance delta, berarti nanti di move toward ada delta time-nya pasti. Minta berapa parameter bisa dicek ya. Dia meminta untuk argumennya ada current vektor 3, jadi posisi awal, lalu vektor 3 target, yaitu posisi targetnya sedang berada di mana, lalu ada maksimum delta, maksimum jarak delta ya, maksimum distance delta. Oke. Untuk current gampang, cukup menggunakan transform position. Untuk target sudah ada ya, tinggal ketik aja target position. Nah, ini ya target udah ya. Lalu sekarang masalahnya ada di distance delta ya. Nah, distance delta ini sebenarnya sama aja dengan yang di player ya, sama aja yaitu move speed. Nah, ini dikalikan dengan delta time, sama ya. Jadi nggak usah terlalu pusing lah. Ya, seperti ini ya, dapat. Setelah toward-nya dapat, kemudian, nah ini agak sulit ya. Saya harus menentukan phase-nya atau arah dari animasinya ya. Arahnya dia, kalau dia ngejar ke atas ya ngadapnya ke atas. Kalau dia ngejar ke kiri, maka ngadapnya ke kiri. Seperti itu ya. Maka saya butuh sebuah fungsi untuk mengatur direction-nya ya. Ini agak sulit. Kunci dari pengaturan tetap bermain di player animator ya. Tetap. Jadi saya cukup buat aja private void. Saya kasih nama set anim parameter. Jadi ini khusus untuk animator ya, set animator params ya. Parameternya animator. Kalau dia XY berarti float ya. Berarti saya butuh vektor 2. Nah, di sini. Oke, saya butuh vektor 2 di sini karena dia makanya kan set float nanti ya. Saya tinggal manggil anim di sini ya. Tidak ada. Nah, tinggal saya ganti aja set float. Masukkan nama parameternya axis X. Ini terletak pada vektor X. Nah, gandakan. Ini Y. Lalu ini axis Y. Nah, seperti ini. Nah ya dapat ya. Kemudian saya tinggal rubah. Nah saya harus menentukannya agak sulit ya karena dia bergerak dua arah. Ada yang menjauh dan ada yang mendekat. Dihitung dari is forward-nya ini. Ya, jadi dihitung dari is forward-nya ini. Maka fungsinya itu juga harus ada is forward-nya ya. Private. Saya kasih nama change direction. Biar nggak bingung. Direction. Ini ya, private-nya void berarti ya. Karena hanya fungsi biasa yang tidak mengembalikan nilai. Oke, change direction harusnya membutuhkan dua parameter. Yang pertama vektor dua arahnya ya, vektor 2 itu berarti direction di sini direct. Lalu statusnya ini perlu ini untuk menentukan dia sedang menjauh atau sedang mendekat. Nah ini butuh logika yang cukup sulit, jadi pelan-pelan aja ya. Saya harus menghitung absolutnya dulu, nilai absolut, apalagi itu nilai absolut.
Nilai absolutnya adalah kita harus menentukan X dan Y itu besar yang mana. Seperti itu. Kalau besar X daripada Y, ya, kalau dia besar X daripada Y, maka itu kan sudah tahu sumbunya adalah sumbu horizontal. Pasti bergerak antara ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya, kalau sumbu X lebih kecil dari sumbu Y, maka kan direksinya adalah vertikal. Otomatis dia akan bergerak antara ke atas atau ke bawah. Nah, saya hitung dulu itu. Menggunakan absolut itu ABS ya. ABS ini di kalkulator ada ini. Cek aja ABS pasti ada. Absolut. Absolut ya. Jadi terus kemudian di sini absolut itu kalau nggak salah nilai minus jadi plus ya. Absolut itu nanti logonya tuh kayak gini biasanya kalau absolut. Nah, ini nilai absolut biasanya. Oke, absolut yang saya absolutkan sudah pasti nilai X dari direction ini ya. Saya copy aja. Titik X ya. Nah, diabsolutkan lebih besar dari Y. Seperti ini ya. Nah, kalau dia lebih besar, nilai absolutnya dia mau minus mau plus, pokoknya dia intinya lebih besar dari Y, maka dia akan bergerak di sumbu horizontal, ya kan? Else, di luar dari itu, ini dikasihkan if lagi ya. Karena saya tidak menghitung sama dengan ya, saya tidak menghitung sama dengan, saya hanya menghitung yang kurang dari atau lebih dari. Maka di sini saya ganti tandanya kurang dari. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini agak sulit ya, karena saya harus menghitung forwardnya dulu ya. Saya kasih tanda dulu, forward ya. Lalu saya kasih flag di sini, saya kasih tanda. Nah, flag ini akan menghitung dia tuh sedang bergerak maju atau mundur gitu. Berarti kan is forwardnya dicek di sini. Nah, saya akan menggunakan ternary ya. Operator ternary itu operator inline if di beberapa bahasa pemrograman ya. Menggunakan simbol tanda tanya. Nah, jadi is forwardnya akan dicek dia bernilai true atau false. Kalau dia bernilai true, maka directionnya adalah lebih besar dari 0 ya, direction X-nya ya. Artinya dia bergerak ke kemana itu kira-kira, ke kanan ya. Maka dia lebih besar dari 0. Seperti ini. Nah, selain dari itu, pasti dia kurang dari 0. Ini sebenarnya kayaknya bisa saya sederhanakan lagi, cuman nggak sempat. Jadi saya pakai yang hitungan kasar dulu aja ya. Ini perhitungan kasar saya. Baru habis itu ini dipanggil. Panggil ya. Nah, masukkan vektor 2-nya. Vektor 2-nya lagi-lagi saya cek flag-nya dulu ya. Ini flag-nya saya cek dulu. Ya. Kalau dia true artinya apa? Kalau dia true artinya direction-nya lebih besar dari 0. Ya, kalau dia lebih besar dari 0, otomatis dia akan bergerak ke kanan. Saya kasih aja vektor 2 right. Nah, sudah ada ya, fiturnya sudah ada. Maka otomatis kalau dia kurang dari 0, pastilah dia left. Ya sebenarnya cuma menentukan itu aja ya, tapi mendadak ribut gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dicek dulu forwardnya ya. Forwardnya kalau dia true berarti dia lebih besar dari 0. Kalau false berarti kurang dari 0. Kalau true berarti bergeraknya ke kanan. Kalau false berarti bergeraknya ke kiri ya. Ini kayaknya bisa disederhanakan, tapi nanti ya. Ini bisa saya sederhanakan. Harusnya bisa langsung ngecek di sini ya. Ini saya bisa langsung dicek. Tapi nantilah ya. Saya buat dulu ini aja yang perhitungan kasarnya. Kalau kalian bisa menyederhanakannya ya silahkan. Lalu sini saya pakai yang forward untuk yang Y ya. Tadi kan X, ini sekarang untuk yang Y. Nah, jika Y-nya lebih besar dari 0, maka sudah pasti vektornya menuju ke atas. Kalau dia kurang, Y-nya kurang dari 0, maka dia sudah pasti menuju ke bawah. Ini hanya untuk menentukan arahnya ya. Nah, kembali ke movement ya. Ini saya kopikan saja. Setelah saya dapat move forward-nya tadi, kemudian saya ubah direction-nya dulu ya. Nah, direction membutuhkan dua buah argumen. Yang pertama vektor 2. Vektor 2 sebenarnya saya sudah ada toward ya, move toward-nya, tapi ini harus saya kurangi dulu ya, supaya hasilnya presisi. Kalau nggak dikurangi gimana? Yang coba sendiri aja ya, nanti jadinya kayak apa.
Tapi yang jelas ini harus saya kurangi dulu dengan transform positionnya. Kalau enggak dia tetap di situ aja nanti. Makanya nanti dicoba ya jadinya seperti apa. Setelah saya kurangi dapat ya, baru masukkan ke yang kedua, east forward-nya. Nah, ini sudah ada nih, tinggal di bypass saja. Langsung saja. Nah, ada kayak gini. Dapat ya change direction-nya. Nah, baru saya atur pergerakannya. Pergerakannya berarti dinilai dari east forward lagi ya. Apa yang terjadi ketika dia true? Nah, langsung saja saya pakai transform, nggak usah pakai rigid. Position. Ada beberapa sih yang lebih suka pakai velocity sebenarnya. Cuman saya takut itu tadi ya, kalau pakai velocity nabrak playernya malah mental, bahaya ya. Kalau dia forward, maka dia akan bergerak maju, otomatis position dijumlahkan. Dijumlahkan ya ini tadi ya forward. Nah, ini karena ini dipanggil berulang-ulang supaya dia clean, ini saya jadikan sebuah parameter aja ya. Kasih nama direct aja. Saya nggak tahu nama pastinya. Saya kasih nama atau kasih nama toward aja ya. Toward post. Nah, ini sudah saya pakai aja di sini. Nah, gampang ya. Lalu di sini masukkan toward positionnya. Nah, ini untuk bergerak maju. Sekarang saya buat untuk yang bergerak mundur. Untuk bergerak mundur ya tinggal dibalik aja guys. Gampang. Ini saya copy aja. Tapi saya balik logikanya, diminuskan. Otomatis dia akan bergerak mundur nanti, bergerak menjauh. Dah, gampang ya di sini ya. Nggak sesulit yang translate. Ini kenapa saya pakai transform position ya untuk tadi ya, untuk menghindari adanya benturan atau efek yang tidak diinginkan. Lalu di sini saya tinggal panggil aja animasinya ya, saya update. Ini animasinya saya update. Set boolean untuk is moving ya. Namanya is moving. Saya samakan dengan player biar nggak bingung. Bernilai true. Karena tidak ada audio untuk berjalan, jadi audionya tidak perlu saya putar ya. Audio enemy itu untuk mukul. Nanti akan saya panggil ketika masuk ke statement mukul. Ini kemudian state-nya saya rubah menjadi move. Nah, sekarang saya setting untuk yang idle-nya. Idle-nya sudah jelas, ini aja dipanggil. Nah, ini rubah ke false. Ya kan? Ini kembalikan ke idle. Nah, gampang. Oke ya, ini dah. Ini seperti biasa nggak guna, saya hapus. Ini biarin karena nanti akan dipakai. Oke ya, ini untuk movement-nya. Ya, ini untuk stains ya, untuk public field-nya ada 6 ya, nanti ada 6 settingan. Baru masuk ke sini ya, baru masuk enemy stains, masuk ke enemy position, enemy movement, sorry. Baru change direction, baru set anim parameter. Nah, selesai. Dan yang terakhir ada di update. Kalau sudah, saya akan kembali ke Unity. Nah, masuk ke Unity-nya, ini warrior ya, sudah ada sama witch-nya. Kemudian saya tambahkan komponen enemy aktif. Langsung bersamaan bisa ya, tidak masalah. Terus di sini sudah ada transform, state idle ya, default is alive, forward dan move speed-nya. Move speed-nya saya kasih 3 dulu ya, jangan terlalu cepat. Jangan sama cepatnya dengan player, nanti tidak terkejar ya. Lalu targetnya di sini saya langsung drag aja player. Nanti dia akan aktif mengejar player ya. Lalu ini biarkan aja dulu kosong ya. Sekarang untuk yang warrior, creep-nya saya ganti ke warrior ya. Karena dia mengejar, forward-nya saya centang. Seperti ini. Nah, untuk yang witch ini saya ganti ke witch karena dia bergerak mundur, jadi ini tidak perlu saya centang. Sekarang waktunya mencoba. Saya play ya. Ya, sekarang ini sudah jalan ya. Saya coba dari warrior creep-nya dulu. Ini saya hidupkan ya, ini saya hidupkan. Lihat apa yang terjadi. Nah, dia mengejar ya. Kejar. Terus tetap mengejar ya, sampai jarak minimum. Ini saya rasa 1,5 udah pas ya jaraknya ya.
Dia ngejar. Oke, kita lagi. Sekarang saya coba yang witch. Ini bergerak mundur ya, dia akan bergerak menjauh depan. Nah, dia akan menjaga jarak aman ya, berarti 6 itu sekitar segini ya. Kalau dirasa terlalu jauh nanti dinaikkan aja 5 gitu ya. Coba lagi ya. Saya dekat, saya menjauh ya, saya menjauh. Nah, dia mendekat, tapi tetap di jarak aman. Sekarang saya coba mendekat. Nah, dia menjauh. Kucing-kucingan ya. Sampai jarak aman ya. Terus saya menjauh lagi, nah dia kembali mendekat. Oke ya, berhasil ya. Nah, ini jadi nanti kayak gini, udah kejaran. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sisapnya ya, ke Visual Studio-nya. Di sini saya mau sedikit lakukan modifikasi ya pada statusnya ini. Saya akan tambahkan 3 status lagi. Ya, jadi yang pertama ini ada move speed sudah ada ya, kecepatan bergeraknya. Lalu saya tambahkan health point-nya. Lalu yang terakhir ada attack speed. Nah, jadi 3 ini nanti akan digunakan ya, akan aktif digunakan. Health point nanti untuk menandakan aktivasinya dia hidup atau enggak ya. Jadi ketika health point-nya mencapai 0, maka nanti akan ada fungsi enemy dead yang mati nanti. Nanti bisa saya tambahkan aja di bawah sini ya. Nah, jadi enemy dead-nya nanti salah. Nah, enemy dead-nya nanti ini akan mengambil ukuran ya, alat ukurnya itu tolak ukurnya itu dari health-nya ya. Jadi kalau health point-nya sudah kurang dari sama dengan 0 ya, nanti di sini akan memanggil prosedur untuk ya, memicu kematian dari enemy-nya itu ya. Salah satunya adalah is alive-nya tadi akan diset menjadi false ya. Terus health point-nya dipastikan betul-betul 0 ya. Nah, dipastikan lagi supaya betul-betul 0. Baru state-nya ya dirubah ke dead. Kan sudah ada dead-nya. Nah, ini baru dipanggil ini ya, enemy-nya ya. Enemy-nya kembali dipanggil untuk menjalankan set trigger ya, set trigger. Kan ada set boolean float. Kalau dead kan makanya trigger ya. Nah, ini set trigger. Namanya apa? Lupa saya. Nanti dicek di ininya ya, Unity-nya ya. Nah, ini ya, cek Unity-nya di animator. Kalau mati itu pakainya falling ya, falling. Oke. Sekarang saya kembali ke Visual Studio. Nah, kayak gini ya. Nanti saya langsung dipanggil trigger-nya ya. Baru setelah itu game object akan di destroy. Jadi enemy-nya itu di destroy. Kalau enggak dia ya ada terus di situ ya. Jadi harus di destroy. Yang di destroy adalah transform-nya ya, transform. Ya kan? Sorry, maksudnya game object-nya ya. Jadi langsung aja di sini game object-nya. Nah, bukan transformnya, tapi langsung game objeknya. Ini langsung dihancurkan. Nah, dihancurkannya itu tidak langsung instan ya, jangan dibuat instan. Tapi di sini saya buat cooling down sekitar ada delay-nya
3F ya, 3 detik. Nah, setelah 3 detik dia akan menghilang. Begitu ya. Oh iya, untuk yang skeleton ya, untuk tipe skeleton hati-hati. Tipe skeleton kan tidak ada animasi fallingnya ya, saya baru ingat. Berarti di sini saya harus hitung dulu creepnya ya. Jika khusus dia skeleton, nah khusus skeleton nanti penanganannya berbeda. Ini kan khusus yang non skeleton ya, non skeleton ini benar. Masukkan ke sini. Tapi yang skeleton nanti kan dia cukup di destroy saja ya. Cukup di destroy tanpa menggunakan waktu tunda ya. Waktu delay nggak usah. Nah, langsung auto hilang gitu. Nah, immediate ini nanti panggilnya di mana? Karena dia statusnya di sini sudah ada pengecekan ya, sudah ada pengecekan, maka dia aman untuk ditaruh di fungsi update ya, sudah aman. Nggak masalah ya, dipanggil di update terus menerus nggak masalah, karena dia sudah dibekali dengan pengecekan akan atribut health point-nya ya. Nah, seperti itu. Sekarang saya kembali ke kok error. Oh, udah error. Saya kembali ke Unity-nya ya. Nah, pada Unity-nya saya akan nge-load kembali prefab-nya ya. Semua enemy akan saya load kembali untuk saya berikan script ya. Damage-nya. Nah, ini akan saya aktifkan dulu nih, saya rubah ke unpack ya. Nah, saya unpack dulu dari prefab. Nah, sekarang ini saya masukkan scriptnya ya, ini aktif. Nah, ini sekarang sudah ada health-nya ya. Ini sudah ada health-nya. Untuk yang witch ini health-nya saya coba di angka berapa ya? Coba 200 ya. Terus untuk warrior-nya attack speed-nya di sini saya kasih 1 ya, 1 detik. Terus untuk warrior-nya sama, 1 detik. Health point-nya saya kasih, saya coba 450. Lalu untuk natif, natif di sini saya script-nya saya jadikan natif. Ya, forward mengejar benar. Health point-nya saya kasih sama aja dengan witch ya, 200. Move speed-nya sama 3 ya. Attack speed-nya saya buat 0,5. Kalau warrior speed-nya terlalu cepat ya, ini saya setting 1,5 coba biar agak lambat. Yang witch juga saya turunkan jadi 2 ya supaya terkejar, takutnya nggak terkejar nanti. Terus skeletonnya ini juga serangannya forward. Ini skeleton. Baru health point-nya di sini saya kasih berapa ya? 150 aja ya. Move speed-nya sama 3 biar cepat ngejarnya. Attack speed-nya 0,5. Baru yang damage creep, attack speed-nya 1. Move speed-nya 3 lebih lambat. Lebih lambat kok 3. Lebih lambat tuh berarti 1,5 aja ya. Health point-nya saya buat lemah aja. 100 gitu ya. Sama mengejar ya. Ini saya ganti jadi damage. Nah, udah ya, ini udah setting semua. Sekarang saya tinggal tentukan untuk natif, skeleton, dan damage ini ya. Transformnya belum saya rubah. Targetnya. Saya drag player ke sini. Nah, selesai. Ya, sekarang saya coba kejar-kejaran dulu ya. Saya play. Sekarang saya aktifkan semuanya secara serentak. Is alive, aktifkan. Nah, dia mengejar. Seperti ini lambat ya, warriornya lambat. Nah, kelihatan ya, cepat. Seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. Angka terakhir ini akan saya jadikan kembali ke prefab ya. Berarti yang lama ini saya hapus saja. Harusnya tadi ngeditnya langsung di prefab ya, tapi ya sudahlah. Ini saya hapus saja. Baru saya renew kembali ya.
Nah, dah ya. Enemy-nya sudah jadi, nanti tinggal masuk ke mode combat. Ini dihapus aja. Oke, cukup save. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.